Haleluya, glory. Terpuji nama Tuhan, amin. Haleluya. Kita dengan senang hati dan mempersembahkan tubuh dan jiwa kita pada Tuhan Yesus Kristus adalah sebagai persembahan yang hidup. Haleluya, dan benar-benar akan diterima karena kita tahu bahwa bukan hanya sesuatu kumpulan atau sesuatu ruangan yang kita persembahkan kepada Tuhan, tetapi benar-benar jelas secara individu yang mempersembahkan segala hidup kita kepada Tuhan supaya Dia terima dan Dia periksa. Haleluya. Karena tiada yang lain yang dapat kita persembahkan selain daripada tubuh, roh, dan jiwa kita. Karena jiwa kita selalu merindukan akan kebenaran firman Tuhan. Dan karena firman Tuhan adalah roh sendiri, Yesus Kristus sendiri, itulah yang diinginkan jiwa kita. Sehingga pikiran dan hati kita pun selalu bekerja sama dengan jiwa kita. Karena semua datang dari satu sumber, daripada Tuhan Yesus Kristus, sehingga masuk ke dalam palungan kita ini, ke dalam rumah kita yang ada di dalam palungan kita, di dalam tubuh kita ini, sehingga 5 panca indera bekerja sekuat-kuatnya untuk melakukan firman Tuhan pada zaman ini. Dan sekuat tenaga, karena Tuhan selalu memberikan tenaga yang full bagi mempelai wanita untuk bekerja di dalam firman Tuhan, di dalam ladangnya Tuhan. Dan kita melihat ketika Simpson sudah mengalami kelelahan dan tidak kuat lagi dan tidak berdaya lagi oleh karena kesalahan dia, oleh karena dipengaruhi oleh si Delila tersebut, sehingga dia memberikan rahasia kepadanya, di mana rahasia itu tidak akan bisa diberitahukan atau dibongkar kepada siapapun, karena itu adalah rahasia dia kepada Tuhan, rahasia antara Tuhan dan dia. Jangan diberitahukan kepada siapapun, bahkan kepada istrinya sendiri. Haleluya, karena hanya dia yang tahu dan dengan Tuhan. Tidak ada seorang pun yang tahu selain daripada mereka berdua. Tetapi ketika dia jatuh dan Tuhan memperhatikan dia, sekalipun dia tidak dapat melihat lagi, tidak dapat berdaya lagi, tetapi dia memohon dengan sungguh kepada Tuhan, meminta suatu kekuatan yang full untuk meruntuhkan bait dunia. Karena di sanalah raja-raja, di sanalah penguasa-penguasa, di sanalah pemerintah semua berkumpul yang sangat membenci Simpson. Tetapi Tuhan selalu berbelas kasihan kepada melihat siapa miliknya. Sehingga dia pun memohon dan Tuhan pun memberikan kekuatan sekali lagi kepada dia. Dan dia berdoa, Tuhan berikan aku kekuatan sekali lagi di dalam hidupku selaku aku masih hidup. Haleluya. Dia mau menghembuskan napas terakhirnya pada waktu itu. Dia meminta, memohon kepada Tuhan, dan Tuhan memberikan kekuatan kepada dia. Haleluya. Sehingga dia meruntuhkan bait itu. Sehingga dia meruntuhkan gedung itu. Sehingga dia meruntuhkan sesuai dengan keinginannya. Dan manusia yang ada di situ mati semua. Dan itu adalah sebuah gambaran bagi mempelai wanita. Sekalipun ada kejatuhan bagi mempelai wanita, memohonlah, berdoalah kepada Tuhan, supaya Tuhan memberikan kekuatan sekali lagi untuk melakukan firman. Haleluya. Itulah kasih yang benar-benar ada di dalam Tuhan Juru Selamat kita, yang limpahkan kepada kita. Haleluya. Ada suatu kesempatan lagi bagi umatnya, bagi mempelai wanitanya yang benar-benar merindukan. Karena Simpson pun sangat merindukan pada waktu tertentu.
di mana pada saat itu sudah benar-benar memiliki sudah benar memiliki darurat kritis, sudah hampir mau menghembuskan napas terakhirnya. Haleluya. Dan ini adalah zaman akhir. Tidak ada lagi zaman yang akan datang. Dan kesempatan bagi umat manusia untuk melakukan kebenaran pada zaman ini. Untuk supaya benar-benar hidup di dalam Kristus dan benar-benar menerima kehidupan kekal. Haleluya. Dan Tuhan selalu memberikan pengampunan kepada setiap manusia. Itulah pada waktu ini kita akan teruskan pembahasan kita tentang pengampunan. Baik, kita buka Alkitab kita. Kita langsung saja dari Amos 5 ayat 21 dan Roma 4 ayat 21. Kita langsung saja setelah baca Roma dan Amos, langsung kita ke kitab Roma. Demikian firman Tuhan. Aku membenci, aku menghinakan perayaanmu, dan aku tidak senang kepada perkumpulan rayamu. Ini berbicara tentang di kitab Yesaya, Yesaya 1 ayat 12 sampai 13. Sebentar lagi kita baca. Dan kita langsung saja ke kitab Roma 4 ayat 21. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Dia janjikan. Kita buka di kitab Yesaya 1, 12, 13. Tolong dibacakan. Kok bisa? Yesaya 1. Siapa yang dapat? Bisa dibacakan. Yesaya 1 biar saya sendiri membacakan. Yesaya 1 ayat 12. Apabila kamu datang untuk menghadap di hadiratku, siapakah yang menuntut itu daripadamu, bahwa kamu menginjak-injak pelataran bait suciku? Jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kekejian atau kejijikan bagiku. Kalau kamu merayakan bulan baru dan Sabat atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya, karena perayaanmu itu penuh kejahatan. Mari kita berdoa. Terima kasih Yesus, kami bersyukur Tuhan pada waktu yang indah ini, oleh karena Engkau memberikan kekuatan bagi kami Tuhan. Karena tidak ada yang ketepatan dalam hidup kami Tuhan. Dan inilah tepat pada waktunya Engkau memanggil kami, mengeluarkan kami dari sistem Mesir, di mana kegelapan di sana yang sedang melanda, sehingga orang-orang tidak dapat melihat Tuhan apakah yang benar dan apakah yang salah. Tetapi oleh karena kasih-Mu Tuhan sudah menentukan setiap orang yang percaya kepadamu, dan sudah Engkau memilih Tuhan sebelum dasar dunia ada, dan mempresentasikan Tuhan sehingga semua orang-orang pilihan-Mu Tuhan telah mau menerima firman pada zaman ini. Baik keselamatan bagi mereka, sehingga beranjak Tuhan dari kecil, dari makanan susu sampai makanan keras, dari bayi Tuhan sampai dewasa, sehingga pada saat tiba penuaian Tuhan, dan tiba saatnya akan kedatangan-Mu yang kedua, dan membawa setiap orang percaya Tuhan ke dalam kerajaan yang kekal, dan di sanalah mereka Tuhan bersuka cita, tidak ada ratapan tangisan apapun di sana Tuhan, melainkan hanya sukacita yang kekal. Terima kasih Tuhan.
Pada waktu yang indah ini kami serahkan tubuh, roh, dan jiwa kami ke dalam tangan Tuhan. Bila Engkau Tuhan berikan roh-Mu kepada kami, mengurapi setiap kepala dan telinga, dan tambahkan lebih lagi Tuhan kepada kami hikmat daripada surgawi dan kebajikan, kesalehan semuanya Tuhan, supaya menjadi sosok seorang manusia sempurna. Terima kasih Yesus, kami sudah membuka Alkitab kami Tuhan. Bila roh-Mu akan mengajar dan memimpin kami pada waktu yang indah ini. Terima kasih Tuhan. Anakku yang sedang live dengan kami Tuhan, Kau berikan kepadanya Tuhan hikmat dari surgawi, dan urapi Tuhan telinga dan urapi kepalanya Tuhan, supaya fokus Tuhan kepada firman-Mu. Terima kasih Yesus, kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Apa yang dikatakan di kitab Yesaya 12:13 berbicara tentang persembahan. Jadi kita tahu bahwa sesuatu persembahan, ya, atau ritual atau ketetapan yang sudah ditetapkan oleh Tuhan berbeda dengan ketetapan buatan manusia, sehingga menjadikan itu sebuah tradisi, ya, tanpa melihat hati manusia. Karena setiap berbicara tentang hati adalah benar-benar hati yang murni, yang berasal daripada Tuhan sesuai dengan perintahnya. Haleluya. Pada waktu itu mereka melakukan persembahan-persembahan, memberikan persembahan-persembahan mereka kepada Tuhan dengan tradisi-tradisi buatan manusia, ketetapan. Itulah sebabnya Tuhan, ya, membenci mereka karena mereka sudah menyimpang daripada jalurnya Tuhan, menyimpang dari apa yang dikatakan Tuhan untuk mereka lakukan. Karena ada sesuatu, ya, karena ada sesuatu syarat, karena ada sesuatu keharusan untuk mereka lakukan, padahal mereka menyimpang dari syarat. Itulah sebabnya dikatakan, jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Kalau kamu merayakan bulan baru dan Sabat atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya, karena perayaan itu penuh kejahatan. Karena mereka membuat persembahan itu, ya, perkumpulan itu membuat sebuah tradisi. Tidak lain bahwa itu adalah menunjuk kepada tanah Mesir kembali. Apa yang dilakukan oleh orang-orang di Mesir, sehingga mereka mengorganisasikan, haleluya, sebuah perayaan, sebuah persembahan yang tidak pas sesuai dengan keinginan Tuhan. Karena mereka tidak patuh kepada firman-Nya pada saat itu, pada zaman itu. Dan itulah yang menunjukkan peristiwa yang sedang juga berlangsung pada zaman ini, di mana orang-orang sedang, ya, berkumpul, di mana orang-orang sedang, ya, membacakan firman, menyampaikan khotbah, bernyanyi, berdoa. Tuhan bukan melihat hal-hal yang emosional. Tuhan tidak suka dan tidak menginginkan orang-orang yang hanya sekedar berkumpul, berdoa, bernyanyi. Tetapi soal hati. Lihat dulu ke dalam palunganmu, ke dalam jiwamu. Apa yang sedang tersusun di sana. Sehingga Tuhan pun melihat semuanya itu berlangsung, sehingga Dia menolak persembahan apa yang mereka persembahkan pada zaman dulu. Sehingga Nabi Yesaya pun mengatakan demikian oleh perintah Tuhan, dan Tuhan pun langsung mengatakan demikian. Haleluya. Itulah sebabnya Tuhan tidak melihat, ya, tidak melihat banyaknya orang, tidak melihat megahnya gedung, tidak melihat indahnya pakaian, tidak melihat kecantikan, tidak melihat warna. Tuhan melihat hati.
Haleluya. Bagaimana tentang soal hati? Haleluya. Karena kita tahu bahwa di mana dulu Israel, ya, di suatu tempat di mana mereka membuat perintah-perintah Allah itu dengan persembahan-persembahan korban mereka. Sehingga itu adalah sebuah tradisi atau ketetapan bagi mereka. Bukan soal hati dan pikiran yang benar-benar fokus kepada perintah Allah. Sehingga Allah memisahkan diri kepada mereka. Kembali lagi seperti yang kita bahas minggu kemarin. Ketika manusia itu memisahkan dirinya dari Allah. Sehingga mereka pun berkembang dan membuat ketetapan-ketetapan bagi mereka sesuai dengan olahan dan pikiran mereka. Haleluya. Satu contoh. Ya, satu negara yang membuat konstitusi, membuat suatu undang-undang kebersamaan dengan dewan-dewan yang sudah ditentukan sebagai perwakilan masyarakat. Mereka membuat undang-undang bagaimana caranya untuk supaya rakyat itu tidak dapat berdaya, semua omong kosong. Kenapa? Karena itu adalah buatan manusia. Tidak ada keadilan, seolah-olah itu adil dilihat oleh masyarakat. Padahal masyarakat juga tertindas. Dan tidak pernah bisa memerdekakan dirinya mereka sendiri. Oleh karena ada konstitusi. Karena ada amandemen yang dibuat oleh negara. Haleluya. Dibuatlah rapat paripurna. Ya, dan mereka menyusun konsep mereka. Haleluya. Semua omong kosong. Hanya satu yang bisa ya bertahan, yang dapat bertahan. Yang bisa bertahan hidup, yaitu adalah firman Allah. Semua akan lenyap karena itu adalah pekerjaan yang sia-sia. Haleluya. Semuanya omong kosong. Hanya menjaga dengan parit-parit yang mudah runtuh. Kita melihat enggak bangunan yang ada di Yeriko? Begitu tinggi ya temboknya, dibangun oleh ribuan orang, jutaan orang. Tetapi hanya satu detik Tuhan untuk meruntuhkan. Itulah buatan manusia. Itulah sebabnya jadilah bijak, miliki iman sampai kasihkan saudara-saudara. Kasihkan saudara-saudara bukanlah berarti mengasihi setan. Mengasihi ya, karena setan bekerja di dalam manusia. Tetapi kasihilah saudara-saudaramu yang seperjuangan denganmu, yang memiliki iman yang sama, memiliki kesalehan yang sama, kebajikan yang sama. Ya, pengetahuan akan firman yang sama. Bukan yang bertentangan. Apa yang bertentangan? Ketetapan Tuhan dengan ketetapan pemerintah, ketetapan manusia sebagai contoh dan sebagai liturgi atau tradisi. Tuhan membenci. Pisahkanlah. Haleluya. Pisahkan tradisi manusia dengan ketetapanku yang kuperintahkan untuk kau lakukan. Haleluya. Jangan turut kepada perintah-perintah ketetapan manusia. Sebuah tradisi. Sehingga mereka memakai emosional. Seolah-olah mereka semangat bergembira kepenuhan roh. Padahal lihat dulu. Kalau melihat soal hati. Haleluya. Cek dulu. Ujilah dia dengan firman. Tetapi Tuhan berkata, ya, milikilah firman, terimalah firman. Itulah sebabnya iman adalah pondasi. Iman akan timbul akan pendengaran oleh firman.
Haleluya. Mendengar, menerima, dan bertindak. Haleluya. Kalau seseorang sudah memiliki firman, seseorang akan benci, akan melakukan yang jahat, mencuri, ya, merampok, membunuh, pokoknya melakukan hal-hal yang jahat di mata Tuhan. Tetapi oleh karena kepintaran manusia, ya, akan menyusun dengan ritual, dengan menyusun ketetapan. Apakah itu ketetapan? Sebuah tradisi. Apakah sebuah tradisi? Tidak peduli mau pembunuh, ya, mau seorang perampok, penjudi dan lain sebagainya, tidak peduli. Tidak ada yang bertentangan dengan sebuah tradisi. Bebas semua. Haleluya. Seolah-olah waktu itu bisa membalikkan pikiran manusia dari yang jahat kepada yang baik. Sebuah tradisi tidak akan bisa membuat seorang manusia bisa bertobat atau melakukan, ya, sebuah tindakan yang benar-benar sungguh. Haleluya. Kita sudah melihat sebuah tradisi, semua pepatah-pepatah yang lengkap, seolah-olah itu sempurna. Orang-orang yang sudah kawin menikah diberikan pepatah-pepatah dan kata-kata yang baik, seolah-olah itu membuat mereka bisa berubah sikap dan melakukan yang benar di mata Tuhan. Sementara sudah menikah dan sebentar lagi sudah berpisah, sudah cerai. Apakah itu berdampak? Kata-kata yang ada di sana sebuah tradisi yang dilakukan oleh manusia? Tidak. Haleluya. Tetapi tradisikanlah firman Tuhan. Amin. Haleluya. Tradisikanlah firman Tuhan. Apakah tradisi firman Tuhan? Kewajiban. Apakah kewajiban? Harus mendengar, harus menerima, dan harus bertindak. Itulah ketetapan, itulah tradisi bagi setiap orang percaya. Haleluya. Kita baca lagi di Yohanes 1 ayat 7. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Haleluya. Siapakah yang dapat berlindung di bawah tangan manusia? Siapakah yang dapat berlindung di bawah kekerajaan manusia? Siapakah yang dapat berlindung di dalam kekuasaan manusia? Tidak ada seorang pun. Haleluya. Sekalipun bagaimanapun tentang kehebatannya, kekuasaannya, kerajaannya, tidak ada seorang pun yang dapat, manusia yang dapat berlindung di sana. Dari siapa? Dari murka Allah. Bukan dari murka manusia, tetapi dari murka Allah ketika sang si penebus ini, kaum kerabat kita ini, datang bagi manusia untuk menghakimi manusia. Tidak ada seorang pun yang dapat berlindung kepada orang-orang Farisi dan Saduki. Tidak ada yang dapat seorang berlindung kepada Fir'aun. Tidak ada seorang pun yang dapat berlindung kepada Herodes, kepada Pilatus. Tidak ada seorang pun. Haleluya. Dan tidak ada seorang pun manusia yang dapat mengampuni dosa manusia selain daripada Yesus Kristus. Itulah sebabnya, tetapi jika hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Lewat apa? Lewat darah Yesus Kristus. Kenapa harus lewat Yesus? Kenapa harus lewat melalui Yesus Kristus? Karena hanya Dialah yang bisa menyucikan segala dosa dan kesalahan.
Haleluya. Jadi hanya satulah perlindungan manusia. Hanya satulah tempat pengaduan manusia. Dan fokuslah melihat Kalvari. Karena di Kalvari telah tercurah darah Yesus Kristus. Hanya di bawah darah anak domba lah manusia bisa berlindung. Karena tanpa darah Yesus Kristus, maka tidak ada seorang pun yang bisa terselamatkan. Karena manusia sudah telah berpisah daripada Allah. Dan sejak dulu di Taman Eden sampai berangsur-angsur ya sudah memisahkan diri daripada Allah. Tetapi itulah kasih Allah yang melimpah atas manusia sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3:16. Haleluya. Percaya kepada Yesus, mengasihi Yesus. Karena sudah terlebih dahulu Yesus mengasihi manusia. Haleluya. Ada jawaban arti percaya adalah mendengar, menerima, dan bertindak. Haleluya. Jadi demikianlah cara Allah untuk memisahkan manusia, memisahkan seseorang daripada sistem tradisi buatan manusia untuk supaya bersinggah, untuk supaya istirahat di dalam Yesus Kristus. Haleluya. Dan kita sudah memahami dan mengerti siapakah yang sudah istirahat di dalam Yesus Kristus, tidak lain adalah sebuah perlambang antara Rut dan Boaz. Haleluya. Amen. Mendapatkan peristirahatan. Mendapatkan kasih daripada Boaz. Seorang mempelai yang taat, yang sungguh benar-benar berjuang untuk mendapatkan Boaz. Sehingga dia pun menerima roti kehidupan. Sehingga dia pun menerima gandum. Sehingga kita pun menerima roti kehidupan gandum yang sempurna itu daripada Juru Selamat kita. Haleluya. Wahyu 19 ayat 7. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Haleluya. Glory. Dan kita baca di Wahyu 22:17. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah. Dan barang siapa yang mendengar, hendaklah ia berkata, marilah. Dan barang siapa yang haus, hendaklah ia datang. Dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Haleluya. Bukankah kita tidak melihat siapa diri perempuan Samaria yang menerima air kehidupan dengan cuma-cuma? Haleluya. Dan tidak memberi dengan mata uang apapun. Tetapi hanya dengan keikhlasan dia menerima air kehidupan itu. Kenapa? Karena dia sudah merindukan air kehidupan itu. Untuk membasuhnya. Ya, untuk menaikkan pikiran dan hatinya. Sehingga dia tidak mengenal ketakutan. Sehingga dia tidak mengenal keraguan. Sehingga dia pun bersukacita dengan cepat-cepat berlari ke kota. Untuk memberitakan, menyaksikan apa yang dia dengar dan apa yang dia terima. Kemampuan, ya, kekuatan telah diisi oleh Tuhan kepada dirinya sendiri untuk supaya dia siap bekerja. Haleluya, glory. Jadi antara Yesus dan perempuan, roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah. Barang siapa yang mendengarnya, dan barang siapa yang mendengarnya, hendaklah ia berkata, marilah. Haleluya.
Jikalau mereka benar-benar memiliki kehausan akan firman, maka mereka akan cepat-cepat berlari. Mari lagi kita bersuka-cita dan bersorak-sorak dan memuliakan Dia karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Kita sudah benar-benar berdandan pada hari ini untuk menantikan kedatangan Kristus yang kedua. Mempelai sedang menantikan si perempuan yang sederhana itu telah menantikan si laki-laki yang kaya itu. Aku akan datang kepadamu. Haleluya. Dia tidak menentukan hari dan jamnya, tetapi dia berkata, aku akan datang kepadamu, aku akan membawamu menjadi milikku. Sehingga orang pun tercengang-cengang. Sehingga orang pun bukan tercengang-cengang karena kecantikan perempuan itu atau kekayaannya. Dia adalah orang miskin, tetapi mereka tercengang-cengang. Mungkinkah si pemuda kaya itu akan membawa dia? Sedangkan dia orang miskin, dia tidak punya sandal, dia tidak punya pakaian yang megah. Sehingga perempuan yang lain pun berdandan terus, tetapi dengan dandanan duniawi. Bukan dandanan dari sorgawi. Bukan dandanan dengan firman. Tuhan katakan, berpakaianlah dengan pakaian firman. Haleluya. Sehingga antara mempelai wanita dan mempelai pria, Yesus Kristus kita akan tiba segera perkawinan anak domba. Haleluya. Dan kita sudah mendandani diri kita, artinya menerima pesan firman pada zamannya. Itulah sebuah dandanan. Itu adalah sebuah pakaian bagi mempelai wanita. Haleluya. Jadi apa yang sedang berlangsung pada waktu ini? Bahwa Yesus Kristus sudah siap sedia untuk menantikan mempelai wanitanya. Karena Roh Kudus sudah selalu mengajar kita dan melindungi kita, menjaga kita, memberikan kita hati kita semangat. Semangatlah, sebentar lagi Dia akan datang. Berdandanlah, lakukan ini, lakukan ini. Roh Kudus bekerja di dalam kita dan ada seorang Eliezer untuk memberikan sebuah pesan. Tetapi kita tidak akan bisa melakukan menerima pesan itu dan bertindak kalau bukan Roh Kudus berada di dalam kita untuk memberikan kekuatan bagi kita untuk melakukannya. Haleluya. Mazmur 126 ayat 5. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Haleluya. Apa yang dikatakan Daud di sini? Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Ini bukan perkataan manusia, tetapi ilham, pewahyuan suara Allah yang datang kepada Daud, sehingga ini diucapkan. Haleluya. Karena dialah penyambung lidah. Nabi dan Rasul sudah mengalami Mazmur 126 ayat 5 ini. Itulah sebabnya selalu berjuang, selalu bertekun, berusaha meraih. Raihlah sampai kamu mendapatkan. Haleluya. Kemenangan tersebut. Amos 5:21. Aku membenci, aku menghinakan perayaanmu dan aku tidak senang kepada perkumpulan rayamu. Itulah sebuah tradisi.
Perkumpulan raya adalah sebuah tradisi, seperti yang saya katakan tadi, tidak mengenal orang jahat, tidak mengenal siapapun dirinya. Pokoknya semua bebas. Artinya mau pakaian apapun, ya, mau perempuan pakai rok yang sangat pendek, mau merias wajahnya dengan celah-celah apapun, bebas semuanya. Mau mabuk pun gak jadi masalah. Karena itulah sebuah tradisi. Tradisi tidak mengenal tentang yang salah dan benar. Tetapi sebuah tradisinya Tuhan adalah mengenal hanya satu, yaitu kebenaran. Itulah sebabnya melihat tentang soal hati. Melihat hati. Haleluya. Glory. Menuju siapakah Mazmur 1:2 ayat 5 ini? Hanya menunjuk kepada orang-orang kudusnya Tuhan. Bukan menunjuk orang-orang jahat. Gak pernah orang jahat loh menangis. Ya? Bagaimana pernah mereka mencucurkan air mata mereka oleh karena melakukan kebenaran? Gak ada jalannya. Haleluya. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata. Menabur artinya jadilah sebagai contoh dan teladan. Jadilah garam dan jadilah terang. Jangan pedulikan orang lain, lakukanlah yang benar. Jadilah, bersaksilah. Jadilah engkau menjadi suratan-suratan Kristus. Jadilah engkau menjadi firman yang hidup. Haleluya. Akan menuai dengan bersorak-sorai, sukacita yang tidak berkesudahan. Haleluya. Tetapi kita lihat soal perayaan, ya, perkumpulan raya yang sangat, ya, menjijikkan di hadapan Tuhan. Sodom dan Gomora adalah sebuah tradisi, kebiasaan bagi mereka. Ada penetapan di sana yang tidak berdampak bagi Tuhan. Ada perkumpulan raya di sana. Tetapi Tuhan tidak pernah ajarkan yang hal seperti itu. Kalau berkumpullah untuk memuliakan Tuhan. Haleluya. Jadi menghendaki kesungguhan benar-benar untuk sungguh, ya, melakukan firman Tuhan. Jadi kita tahu bahwa pendamaian, pengampunan Allah dari darah Yesus Kristus harus ada suatu kesungguhan. Jadi jika dia harus membayar suatu harga yang mahal untuk mengaruniakan anaknya yang tunggal, bagaimana kita akan bisa bertahan, ya, di bawah selidik urusan hal-hal yang berasal daripada dunia, bergabung dengan organisasi-organisasi. Dan kita melihat siapakah Farisi dan Saduki, kepada siapakah mereka bergabung, golongan dari siapakah mereka. Haleluya. Sehingga Yohanes Pembaptis pun benar-benar marah, bukan marah secara fisik, secara kedagingan, tetapi dengan teguran yang benar, karena mereka sudah menyimpang dari jalan Tuhan. Haleluya. 2 Timotius 3, 1-7. Kemudian ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Kita lihat hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri.
Mereka akan menjadi pefitnah. Mereka akan bertolak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau damai, ya, suka menjelekkan orang dan dapat menggenging diri, garang dan tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatan. Jauhilah mereka itu. Sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelundup ke rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu yang walaupun selalu ingin diajar namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Suatu orang yang bercampur baur dengan orang-orang jahat tidak akan bisa benar-benar sungguh mengenal kebenaran. Karena ada sebuah pengaruh, ada sebuah godaan, ada kelompok-kelompok yang menarik diri kepada orang yang lain. Haleluya. Di sebuah perkumpulan yang benar-benar mereka bukanlah mempelai wanita pilihan Tuhan, akan timbul suatu persoalan di tengah-tengah kumpulan tersebut. Karena itulah sebuah tradisi. Haleluya. Kita baca lagi di Matius 21 ayat 13. Dan berkata kepada mereka, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Yesus mengatakan demikian, menjadi sarang penyamun. Bukankah kita tidak melihat ketika Yesus Kristus marah? Tetapi dia marah bukan berarti teriak-teriak, bukan berarti bersuara. Dia diam menunggang-balikan semua meja-meja yang ada di sana. Merpati kambing dilepaskan semua. Karena itu sudah dibuat, bait suci sudah dibuat menjadi sarang penyamun. Bukankah kita tidak bisa melihat apa itu sarang penyamun? Haleluya. Enggak aku sampaikan pun, mempelai wanita sudah luar kepala untuk melihat itu. Haleluya. Yohanes 3:16 seperti yang aku bilang tadi. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepada yang tidak binasa melainkan menuju kekal. Haleluya. Itu adalah sebuah tindakan. Mengenal bukan sebuah hanya sekedar mengenal, tetapi mengetahui isi dan hatinya. Taat kepada perintahnya, jikalau dia dianggap seorang raja, jikalau dia dianggap seorang penyelamat. Haleluya. Apa yang dikatakan oleh Yohanes? Apa yang dikatakan oleh Yesus? Yohanes 8:44. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup di dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Siapakah dia? Pembunuh dari sejak dulu. Dia adalah seorang pembunuh dari sejak dulu. Tidak lain adalah Kain. Haleluya. Jadi siapakah pewaris Kain ini? Karena dia melihat bahwa mereka sedang melakukan seperti yang dilakukan oleh Kain, sehingga dia menyebut bahwa mereka adalah pewaris atau keturunan daripada Kain. Haleluya. Kenalilah pohon dari buahnya akan mengenal siapa mereka. Haleluya.
Jadi kita melihat bahwa Allah memiliki pengampunan, ya. Dan pengampunan itu hanya melakukan melalui Yesus Kristus. Pendidikan tradisi tidak, denominasi tidak, ilmiah tidak, ya, tidak ada yang pernah menggantikannya. Itu adalah itu adalah, ya, itu ada di bawah darah itu, di bawah darah Yesus Kristus, bukan di bawah tradisi, tetapi di bawah darah Yesus Kristus, jalan yang disediakan Allah bagi orang-orang berdosa. Satu-satunya satu-satunya di jalan di mana kita bisa pernah bertemu. Haleluya. Bukan melalui baptis, bukan melalui metodis, bukan melalui Lutheran, karismatik dan lain sebagainya, bukan melalui itu, tetapi melalui darah Yesus Kristus. Haleluya. Jadi kita perhatikan bahwa tradisi-tradisi buatan manusia selalu timbul suatu kesalahan dan perselisihan dan lain sebagainya di sana. Haleluya. Tetapi kalau di dalam firman tidak ada sedikit pun di sana perselisihan, karena hanya ada satu sumber, karena hanya ada satu ajaran, karena hanya ada satu makanan, tidak berbeda-beda rasa. Haleluya. Hanya ada satu roti, hanya ada sebuah air kehidupan, satu rasa. Batu keluar yang dipukul Musa dari batu hanya satu rasa. Makanan manna yang turun dari surga hanya satu rasa. Semua yang berasal dari Allah hanya satu rasa, hanya satu tujuan, dan tidak pernah berubah-ubah. Hari yang tidak pernah berubah, malam yang tidak pernah berubah, hanya satu hari, yaitu hari kekekalan. Yohanes 6 ayat 37 dan 44. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Haleluya. Dan dia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Kapan akhir zaman? Ideal akhir zaman. Siapa yang ditarik oleh Bapakku? Siapa yang ditarik Bapakku? Tubuh itu berbicara ketika dia berada di bumi ini. Menjadi Yohanes 1 ayat 1 dan 14. Firman akan tergenapi. Kitab Mazmur akan tergenapi. Kitab Yesaya akan tergenapi. Seorang dari akan mengandung. Dia akan dinamai, disebut namanya adalah Immanuel. Dia adalah raja di atas segala raja. Tuhan membangun tabernakelnya supaya bisa menyampaikan pesan kepada kita, supaya bisa menyampaikan kehidupan firman kepada kita, supaya bisa mencurahkan rohnya untuk mengampuni dan kesalahan, dosa dan perbuatan-perbuatan manusia yang menyimpang dari firman Tuhan. Kisah Rasul 2:39. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Haleluya. Apakah itu? Untuk menunjuk, menggenapkan Yohanes 6:37 dan 44 tadi. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku. Haleluya. Siapakah mereka? Ya, ini yang di Kisah Rasul 2:39. Sebab bagi kamulah janji itu yang sudah ditentukan. Siapa yang datang kepadaku? Haleluya. Tuhan sudah menentukan orang-orang. Karena dari sejak awalnya Tuhan sudah membangun sebuah jalan keselamatan. Tetapi siapa yang tidak mau melalui jalan itu adalah manusia. Dari sejak kejatuhan manusia sampai berapa? Sampai zamannya Nuh.
zamannya Sodom sampai zaman ini. Tuhan membangun sebuah jalan. Haleluya, memperingatkan setiap manusia melalui utusannya. Jangan menyimpang, nah. Haleluya. Bukankah manusia-manusia yang jauh daripada Tuhan sangat pintar merayu? Contohnya seorang anak kecil. Kalau ayah dan ibunya meninggalkan dia di rumah, nah, jangan pergi ke sungai sana. Sungai yang jauh di sana, jangan pergi bermain-main ya, nak. Karena buaya-buaya banyak di sana untuk memangsa, memakan manusia. Ya, dia mengingat janji itu. Dia takut melihat buaya. Karena buaya itu adalah seorang pemangsa, mematikan manusia. Tetapi ketika orang-orang datang, ya, si penabur benih yang tidak baik ini datang, jangan percaya kepada ayah dan ibumu untuk maksudnya di situ supaya engkaunya tidak bisa bermain-main ke sana. Udahlah, pergi aja ke sana main-main. Enak di sana melihat airnya. Indah sekali pemandangan di sana. Pergilah, mandi-mandilah di sana. Semangatlah. Artinya supaya kau selalu tertawa di rumahmu. Masa kau nggak bisa bebas untuk melihat apa adanya di sana? Datanglah si penggoda ini sehingga dia tertarik mendengarnya. Sehingga si anak kecil pun pergi ke pinggir sungai sana. Ketika dia sampai di sana, langsung terekam apa yang terjadi. Kematian berlangsung. Haleluya. Tuhan selalu ingatkan. Jangan pergi. Jangan menyimpang dari jalan ini. Jangan tradisikan ini. Haleluya. Glory. Sehingga mereka pun ya sudah jauh dan semakin menjauh dari perkataan Tuhan. Roma 8 ayat 9. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Haleluya. Glory. Penebus kaum kerabat kita. Ya, dia yang sulung. Dan kita adalah keluarga-keluarganya. Haleluya. Glory. Bukan hanya sekedar yang namanya yang sulung. Sedangkan ya dari garis keturunan seorang ayah atau seorang ibu yang sulung adalah penanggung jawab atas adik-adiknya. Menjaga dia. Dipercayakan kepada yang sulung itu. Apapun yang terjadi dia selalu berusaha kalau musuh datang untuk menyelamatkan adik-adiknya. Hal yang sama bahwa penebus kaum kerabat kita adalah Yesus Kristus. Dia yang terdekat kepada kita. Penebus kaum kerabat antara Boas dan Mahlon dan Klion atau Naomi. Sehingga dia mendapatkan Ruth. Sehingga Ruth pun yang menjadi miliknya Boas. Penebus kaum kerabat yang terdekat ya bagi Naomi adalah Boas. Haleluya. Hal yang sama kepada kita. Jadi tidak ada seorang pun yang bisa melawan itu. Karena itu adalah hukumnya Tuhan. Haleluya. Itulah sebabnya. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya. Supaya ia, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Haleluya. Serupa segambar dengan Allah. Baiklah kita menciptakan manusia serupa segambar dengan kita. Manusia yang tua ini, tubuh yang fana ini tidak berdampak. Tuhan akan gantikan semuanya itu.
menjadi tubuh teofani sebagaimana yang dimiliki oleh Yesus Kristus. Haleluya. Jadi bahwa darah Yesus Kristus menjadikan seorang, ya, bahwa darah Yesus Kristus menjadikan seorang Metodis, Baptis, Lutheran, Presbyterian, siapapun dia, ya, ada sesuatu di dalam diri sesama, karena rohnya adalah seorang saudara. Dia bukanlah seorang yang bertengkar, ya, dengan seorang yang membuat masalah. Jadi mereka ditarik semua, tidak peduli mau Lutheran, mau Presbyterian atau karismatik dan lain sebagainya, mereka akan ditarik. Mereka akan tertarik kepada firman pada zamannya. Itulah sebabnya yang sudah kita baca tadi. Sudah ditentukan, sudah dipilih sebelum dasar dunia ada. Tidak peduli mau karismatik pun, mau Lutheran pun, mau ya gereja apapun. Tetapi semua mereka harus berada di dalam atau di bawah darah anak domba Allah. Haleluya. Tidak bisa di bawah organisasi manapun. Karena itu dia akan bisa menyelamatkan. Tetapi Tuhan tidak pernah memalang jalan. Tidak pernah menutup pintu. Ya, bahkan akhir zaman ini kita sudah menjadi sebuah rumah. Sehingga Yesus pun mengetok-ngetok pintu. Betapa baiknya Yesus Kristus datang untuk mengetok pintu hati kita. Haleluya. Bukan kita lagi pergi untuk mengetok-ngetok. Dia sendiri yang datang kepada kita. Haleluya. Jadi tidak ada penyesalan bagi setiap manusia. Kalau Tuhan sudah berkata, keluarlah, segera ditinggalkan. Tuhan tidak melihat dari gereja manapun. Tetapi kalau Tuhan sudah perintahkan, karena ada sesuatu yang menjadi tradisi di sana, atau penetapan yang tidak berdampak bagi Tuhan, keluarlah segera. Haleluya. Karena Roh Kudus dipertunangkan bagi siapapun yang dipanggil oleh Allah. Haleluya. Jadi karena mereka yang sudah ditentukan, sudah dia kenal sejak semula, dia menetapkan dan mereka menerimanya. Tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada aku kalau tidak Bapa yang menariknya. Kalau tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa, ya. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Yesus kalau bukan melalui Bapa. Haleluya. Karena dialah yang bisa mengampuni. Matius 21:13 dan berkata kepada mereka, ada tertulis rumahku akan disebut rumah doa. Ini menunjuk kepada siapa? Seperti yang aku bilang tadi, menunjuk kepada organisasi-organisasi buatan manusia. Ya. Haleluya. Itulah sebabnya iblislah yang menjadi bapamu. Karena perbuatan-perbuatan mereka sudah menjauh dari jalan Tuhan. Dari perintah Tuhan. Karena Yesus Kristus tetap sama. Baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Matius 28 ayat 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa pada akhir zaman. Semua harus tergerak. Semua harus menunjuk. Kompas yang tidak bisa ditipu. Bagaimanapun cara manusia untuk menipu itu tidak akan bisa ditipu. Haleluya. Karena Roh Kudus adalah sebagai kompas kita. Menuju kepada ke jalan Yesus Kristus. Menuju kepada kehidupan yang kekal. Menuju kepada yang benar. Yang menjadi sosok seorang manusia sempurna. Harus melalui. Harus menaati. Ya.
perintah firman pada zamannya, Yohanes 12:14, Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu ia naik ke atasnya seperti ada tertulis. Karena semua sudah ada di dalam pikirannya Tuhan. Sebelum dasar dunia ini. Sudah ada programnya Tuhan sebelum dasar dunia ini. Kita baca lagi untuk menutup. Baca untuk menutup di Yesaya 53. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakannya kepadanya, dan oleh bulu-bulunya kita menjadi sembuh. 1 Petrus 2 ayat 24, ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bulu-bulunya kamu menjadi sembuh. Haleluya. Dia adalah penebuskan kerabat kita, dia adalah penyembuh kita. Apapun masalah dan persoalan kita, dia adalah penyembuh secara jasmani, penyembuh secara rohani. Haleluya. Dan dia adalah penyelamat kita dan selalu memperhatikan kita, bahkan merengkul kita, memeluk kita, memberikan hangatan Roh Kudus kepada jiwa kita, untuk supaya kita semangat menjalani hari-hari. Apapun masalah, tantangan dan rintangan, Roh Kudus selalu menghibur kita. Haleluya. Terpuji nama Tuhan. Sampai di sini pembahasan kita. Biarlah kita semakin matang dan semakin dewasa akan memahami firman Tuhan, karena firman selalu datang kepada kita oleh karena pemberian Roh Kudus. Terpuji nama Tuhan. Mari kita berdiri. Tentu ibadah kita, sang kepujian. Bapak, terima kasih.